Pejuang langit yang satu ini habis-habisan, semua hartanya ludes terjual. Usahanya bangkrut karena terjerat hutang hingga 2 miliar. Tapi hutang sebesar itu bukan karena kelalaian usaha, tapi karena memikul hutang orang tuanya. Karena orang yang membuat saya hancur itu ternyata orang tua saya sendiri. Saya nggak nyangka, ternyata bukan anak aja yang durhaka tadi, ada juga orang tua yang bisa menggigit anaknya sendiri. Termasuk orang tua saya yang saya alami sekarang itu sampai meninggalkan hutang 2 miliar dan harus saya yang harus melunasinya. Ya Allah. Ujian rumah tangga pejuang langit asal Jawa Tengah ini berhasil mereka lalui. Berkat kesabaran dan kekuatan jalur langit, melalui zikir dan salawat yang tak pernah putus. Amalan itu bukan saja membuka pintu maaf dan kesabaran untuk ayahanda, tetapi juga membuka jalan hidayah, hingga Allah SWT beri kesempatan memulai usaha baru. Hanya dalam 2 tahun saja mampu melunasi semua hutang. Ya, 2 miliar lunas. Allahu Akbar. Masya Allah pejuang langit. Jadi ini nih, cumi pembawa berkah. Alhamdulillah. Dari yang punya utang 2 miliar, alhamdulillah sekarang Allah bisa melunasi hutangnya. Amin, alhamdulillah. Mas Edi, dan sekarang usahanya jadi berkah, alhamdulillah. Jadi kita tuh sering berzikir ya. Kalau di pondok itu dari zikiran kita tuh, biasanya saya di Amanah sama Bunya itu kita kayak Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, terus kayak sholawat Jibril itu 1000 kali, terus ya apapun itu kita sedekah pagi. Sedekah subuh itu tidak lupa juga setelah kita sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tujuh langit, amalan zikir bismillah dan salawat yang rutin tak pernah putus, Allah SWT membuka pintu rezeki tak terduga. Usaha cumi yang dirintisnya menjadi viral dalam waktu singkat. Guru saya pernah bilang, bismillah memang kalimat pendek, mudah dihafal, ringan dilakukan. Namun keutamaannya luar biasa. Rasulullah SAW juga bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus, kurang berkah. Nah, dengan membaca bismillah sebagai zikirnya, Edi seakan menyerahkan segala urusannya kepada Sang Ilahi dan meminta keberkahan dalam setiap langkahnya. Harganya yang murah, tapi tidak murahan ini. Wah. Tapi enak ini, kenyal dimakan itu. Boleh, Boleh ya? kita masakin ya. Bumbu pedas. Bumbu pedas Bumbu boleh. pedas, siap. Mas, nitip ya 1 ya. Pejuang langit, kata Edi, kini setiap detik hidupnya tak lepas dari sholawat dan zikir, agar hatinya senantiasa terhubung dengan Sang Ilahi. Dan benar saja, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkah rezeki melalui warung cumi bakar yang viral, ia tidak pernah lupa untuk bersedekah. Selain mengingat masa sulitnya dulu, Edi juga paham bahwa dalam setiap rezeki yang ia terima, selalu ada hak orang lain yang harus ia tunaikan. Sedahsyat apa nih amalan bersolawat dan zikir ini membantu Mas Edi itu melunasi utang-utang tadi? Sungguh sangat luar biasa, sangat dasar, dan itu efeknya tuh sangat cepat. Saya udah melakukannya itu, saya jatuh sekitar 2 miliar dan alhamdulillah berjalannya 1 tahun kurang lebih hampir 2 tahun ini sudah punya 5 cabang dan sekarang tuh total karyawan 21. Dan bisa insya Allah bisa membahagiakan anak dan istri saya. Alhamdulillah, jadi mulai berangsur lagi ya ini Iya, ya? mulai pelan-pelan Bangkit bisa lagi. bangkit lagi. Mari Pak, silakan Pak, monggo. Ya, mau yang mana? Ya. Kita mulai harga 5.000 nih, ini 5.000. Ya, ini siripnya nih, 5.000. Kalau sirip ekor nih, ya 10.000. Mohon maaf Pak, udah nggak Pak? Loh, gimana ini? Kita ada spesial Pak, di hari Jumat tuh kita gratis 15 porsi untuk orang pertama Pak. Jadi kita sedekah setiap Jumat. Masya Allah. Makasih. Beneran Pak, gratis dari kita Pak. Allah. Semoga usaha ini Amin. mendapat keberkahan dari Amin. dunia akhirat. Amin, terima kasih Amin, banyak ya, Pak. amin. Amin, terima Masya kasih Allah. banyak Pak. Sebelum dikenal dengan usahanya sekarang, Edi sebenarnya sudah lama berkecimpung di dunia usaha. 5 tahun lalu, ia pernah sukses punya coffee shop, ekspedisi kargo, bahkan bioskop mini. Tapi takdir berkata lain, semua itu harus tutup karena bangkrut, bukan karena gagal, melainkan karena tertipu untuk menanggung utang besar yang bukan miliknya. Berat memang, tapi Edi memilih bangkit lagi.
Dan dari situlah lahir usaha barunya. Apalagi yang beliau itu orang tua, jadi saya ingat sama orang tua saya sendiri. Karena orang yang membuat saya hancur itu ternyata orang tua saya sendiri. Saya nggak nyangka, ternyata bukan anak aja yang durhaka, tapi ada juga orang tua yang bisa menggigit anaknya sendiri. Termasuk orang tua saya yang saya alami sekarang itu sampai meninggalkan utang 2 miliar dan harus saya yang harus melunasinya. Ya Allah. Jadi kemarin itu pas waktu saya tinggi, beliau itu mencari dana untuk investasi, alasannya dengan menanggung jawab saya yang membayar. Sejak kecil, Edi tumbuh tanpa kehadiran ayah dan ibu. Ia dibesarkan neneknya, belajar mandiri, dan berjuang dari nol untuk bisa hidup. Katanya, sejak kecil sampai menikah, ayah hampir tak pernah hadir. Tapi justru dari situ, Edi tumbuh kuat. Niatnya sederhana, ingin membahagiakan orang tua dan bisa kumpul di masa tua. Namun, siapa sangka, niat baik itu malah jadi ujian berat buat Edi dan keluarganya. Ibaratnya saya sudah berpenghasilan, saya sudah punya usaha yang sangat bisa membantu keluarga, terus orang tua ini jemput saya. Ibaratnya saya juga bahagia bisa disatukan lagi kepada kedua orang tua saya. Tapi ternyata malah saya tuh dihianati dengan keadaan yang seperti ini dan saya tuh ditinggalkan hanya utang 2 miliar tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 subhanallah. Dunia serasa runtuh. Bayangkan, di saat baru punya anak, sang ayah justru pergi meninggalkan utang 2 miliar dengan jaminan seluruh usaha Edi. Rasa kecewa begitu dalam, sampai sempat terlintas ingin mengakhiri hidup. Tapi di titik terendah itulah, Edi akhirnya menemukan jalur langitnya. Kekuatan zikir dan sholawat yang jadi penopang untuk bangkit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dendam itu saya tuh tidak ada karena saya sudah mengikhlaskan. Karena itu dari guru saya sendiri bilang itu tidak ada mantan orang tua. Gitu. Jadi ya sejahat-jahatnya orang tua, beliau itu tetap orang tua saya. Karena kalau tidak ada orang tua berarti tidak ada saya. Kadang merasa hati itu terbawa emosi juga. Kalau mengingat sesuatu hal yang nggak kita inginkan gitu, tapi setelah kita bersolawat, kita berzikir, alhamdulillah itu keadaan kita semakin legowo, enak gitu, jadinya kita plong, ikhlas. Jadi yang kita pikirkan sekarang itu adalah untuk fokus usaha dan membahagiakan kedua orang tua juga, ibaratnya orang tua istri, orang tua saya, terus anak sama keluarga kecil kita. Pejuang Langit, Masya Allah, saat batinnya remuk karena kecewa, dan seluruh hartanya habis tanpa sisa, Edi tidak memilih jalan pintas, melainkan menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa bekal apa-apa, ia pergi ke sebuah pondok pesantren untuk belajar, mencari ketenangan dan solusi hidup. Ia rela berjalan kaki selama berjam-jam untuk sampai ke pondok. Selama sebulan, ia rela meninggalkan anak dan istri hanya untuk menenangkan diri agar makin dekat pada Allah. Alhamdulillah setelah kita membaca amalan itu tuh ya jiwa saya tenang, terus hati juga tenang, terus kita yang penting kita ikhlaskan lah semua. Mudah-mudahan nanti ada dapat keberkahan dari semua ini. Mas, saya nggak kebayang uang 10 juta aja hilang saya pusing. Iya. Karena berat gitu loh. Iya. Waktu itu gimana? Ya pas saat saya nanti sama orang tua saya itu ya saya langsung ibaratnya mendekatkan lebih kepada Yang Maha Kuasa dan alhamdulillah diberi petunjuk untuk usaha yang terbaiknya. Alhamdulillah bangkitnya juga nggak terlalu lama, sampai sekarang ini kehilangan 52 karyawan dan sekarang udah 21 karyawannya. Pejuang Langit, semua Allah ganti dengan berlipat-lipat kebaikan. Dari satu gerobak cumi sederhana, kini Edi dan Asri telah memiliki 5 gerobak untuk 5 cabang. Dan semua itu terjadi hanya dalam waktu 2 tahun saja. Usaha mereka viral, ramai, dan terkenal di Yogyakarta. Dan subhanallah, hutang besar yang membelenggu keluarga mereka hingga 2 miliar lunas. Allahu Akbar. Pejuang Langit, kekuatan Edi tentu tak lepas dari ketabahan sang istri, Astri. Ya, ujian berat yang datang dari orang tua ikut dipikul juga oleh Astri. Ia setia mendampingi, menguatkan, dan jadi penopang di tengah badai. Mengetahui masalah ini tuh setelah mereka juga terjadi masalah, jadi saya juga kaget, shock, karena ternyata dampaknya ke saya juga luar biasa. Saya habis lahiran anak pertama, baru 1,5 tahun usia anak saya
ekonomi benar-benar drop, di situ saya benar-benar harus berjuang gimana caranya ya Allah. Gak ada jalan lain kecuali saya harus berserah diri kepada Allah juga. Tujuh langit, sholawat sebelum berdoa menjadi jalur langitnya. Doa-doanya untuk sang suami, untuk keluarga, dan bertahan dalam ujian, Astri langitkan dengan penuh hikmat. Saya jadi teringat dengan pesan guru saya, bahwa doa akan lebih cepat dikabulkan jika diawali dengan sholawat Nabi. Rasulullah SAW bersabda, setiap doa terhenti, tertutup, hingga seseorang bersolawat kepada Nabi. Pada saat itu titik terendah tuh waktu itu apa? Untuk besok itu hari ini belum ada. Gak tahu mau makan apa buat besok. Jadi Ya sampai kadang kalau hari ini ada uang cuma berapa puluh ribu, gimana caranya biar cukup sampai besok, karena saya paham memang kita lagi kondisi yang benar-benar keuangan lagi di bawah. Jadi saya berusaha gimana caranya nggak memberatkan dia, jangan sampai saya minta-minta terus biar dia nggak kepikiran juga. Untuk menenangkan hati itu sabar, terus ikhlas apapun yang terjadi, jangan pernah putus asa. Alhamdulillah untuk ibaratnya masalah sama orang tua saya kan ibaratnya saya sudah selesai, dan saya tuh pengen mengucapkan banyak terima kasih kepada istri saya udah sampai saat ini itu sudah mendukung, mensupport sampai saya tuh bisa bertahan. Meski hingga kini kabar sang ayah tak pernah lagi terdengar, Edi memilih jalan yang menenangkan. Ia maafkan, ia ikhlaskan. Baginya, hidup kini bukan lagi untuk menyesali masa lalu, tapi untuk bersyukur, berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fokus membahagiakan istri serta anak tercinta. Tujuh langit, Edi merasakan betul apa yang dikatakan guru saya, bahwa zikir dan salawat yang terus dibaca dengan istiqomah akan melembutkan hati, menghilangkan benci dan dendam, hingga membuat seseorang mudah memaafkan dan ikhlas. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ada di sisi Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Lima hari sebelum berangkat ditelepon. 5 hari? 5 hari. Mepet ya? Kedutaan Saudi telepon, Mas Dude udah umroh belum? Udah haji belum? Akhirnya saya ketemulah sama pihak dari kedutaan tuh. Ternyata alhamdulillah waktu itu memang Rezekinya ya? rezeki dan keputusan Allah sebenarnya kan. Betul. Allah berikan jalannya seperti itu, alhamdulillah.